Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kemiskinan, lanjutan dari video sebelumnya di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut, kita definisikan dulu apa itu kemiskinan. Jadi kalau kita lihat, kemiskinan itu sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Ekonomi ya yang kita lihat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi yang diukur apakah kita bisa memenuhi kebutuhan kita atas makanan dan bukan makanan. Kalau bisa berarti kita masuk kategori bukan warga miskin. Kalau tidak bisa berarti kita masuk kategori masyarakat miskin. Jadi kalau dilihat secara spesifik kan ini dihitung secara ekonomi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jadi ada garis yang menjadi batas. Kalau kita di bawah garis ini berarti kita kategori miskin. Kalau kita di atas kita kategori tidak miskin. Nah, data ini didapatkan sama seperti pengangguran yang video sebelumnya, didapatkan dari BPS. BPS melakukan yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS yang dihitung berdasarkan pengeluaran masyarakat. Kemudian didapatkanlah berapa jumlah masyarakat miskin Indonesia atau penduduk miskin di Indonesia. Nah, tadi kita sudah singgung bahwa kemiskinan itu kalau dia pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Kalau tidak miskin berarti di atas garis kemiskinan. Nah, apa itu garis kemiskinan? Garis kemiskinan itu merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Jadi kita itu secara spesifik manusia kebutuhan dasarnya dan memenuhi kebutuhan makan, pangan kita, dan non makanan, sandang dan papan dan lain sebagainya lah yang menjadi perhitungan BPS untuk menentukan miskin dan tidak miskin. Ya, makanan itu merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang kalau dalam hitungannya itu setara 2.100 kalori, kilokalori per kapita per hari. Nanti dirincikan lagi komoditi makanan itu apa saja. Ada 52 jenis komoditi makanan. Kalau non makanan berarti kebutuhan minimum untuk perumahan, papan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Yang dia ada 51 jenis komoditi untuk di kota dan 41 jenis komoditi di desa. Jadi dihitung tuh, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan makanan 2.100 kilokalori per kapita per hari, plus kebutuhan dasar rumah, sandang, pendidikan, dan kesehatan, maka kita bukan kategori penduduk miskin. Nah, kemudian kita akan melihat beberapa indikator lain. Yang pertama adalah indeks kedalaman kemiskinan atau poverty gap index. Jadi ini merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dia melihat gap ataupun ruang atau celah dari garis kemiskinan dengan pengeluaran yang masyarakat miskin. Semakin tinggi indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berarti kalau indeksnya tinggi begitu, berarti yang penduduk miskin itu dia untuk lewat dari garis kemiskinan itu semakin susah, semakin dalam ya, seperti nama indeksnya, indeks kedalaman kemiskinan. Jadi dia jauh di bawah garis kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah tentang keparahan kemiskinan ataupun poverty severity index. Nah, kalau tadi kedalaman, sekarang keparahan. Yang ini memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Jadi penyebarannya yang kita lihat di indeks yang kedua ini. Semakin tinggi nilai indeks, berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Jadi timpang, ada satu besar, ada satu kecil. Nah, kita langsung saja melihat data penduduk miskin Indonesia. Secara data dari 2015 sampai 2020, penduduk miskin kita itu sempat turun dari 2012 sampai 2017, tapi kembali naik pada tahun 2020. Penyebabnya tentu saja adalah pandemi corona ini. Bukan berarti menyalahkan si pandemi, tapi memang itu menjadi pemicu kemiskinan.
Jadi kita pernah berbangga hati pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin kita kategorinya single digit atau di bawah 10%. Di tahun 2018, penduduk miskin kita 9,82% penduduk miskinnya, persentasenya. Jumlahnya 25.144.000 rupiah. 144.000 jiwa. Jadi yang di sebelah eksisnya itu adalah dikali 1.000 per 100.000. Jadi 25 juta penduduk miskin kita atau 9,41% dari jumlah penduduk. Tapi tahun 2020 jumlahnya naik menjadi 26 juta atau 9,78, dan di akhir 2020 itu jumlah penduduk miskinnya sudah naik lagi menjadi di atas 10%. Jadi kalau 2020 awal, triwulan 2, triwulan 3 itu masih di bawah 10%, 2020 akhir sudah masuk ke angka 10%. 20, kalau itu dijumlahkan memang presentasinya masih di bawah 10%, tapi karena jumlah penduduk kita banyak, 270 juta orang, maka 10% saja sudah 20 juta jiwa yang dia masuk kategori miskin dan harus ditanggung oleh negara. Nah, kita lihat lagi garis kemiskinan untuk memahami di angka berapa seseorang dikatakan miskin. Jika dia di bawah garis kemiskinan, berarti dia miskin. Jika di atas, berarti dia tidak miskin. Untuk tahun 2015, garis kemiskinan itu di angka 484.000 rupiah per kapita, per kepala, per bulan. Jadi kalau pengeluarannya di bawah itu berarti dia miskin. Tahun 2020 garisnya naik, jadi dikategorikan miskin jika dia pengeluarannya untuk makanan dan non makanan 671.000. Atau lebih spesifik nih, kalau kita hitung per hari, maka kategori miskin tahun 2015 kalau pengeluaran per harinya Rp16.000. Tapi kalau tahun 2020 pengeluaran per harinya Rp22.386. Jadi kalau Anda punya pengeluaran per hari kurang dari 22.000, berarti Anda masuk kategori miskin. Ini semuanya ya, makanan dan non makanan. Makanan apa yang kita makan sehari-hari, dan non makanan berarti tadi dari mulai sandang, papan, pendidikan, kesehatan. Kita lihat saja nih, pengeluaran kita per hari segitu tidak, per kepala. Nah, kalau kita lihat indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan juga angkanya cukup memprihatinkan. Jadi kalau kita lihat data ini, indeks kita itu semakin hari semakin naik, terutama dari 2019 ke 2020. Kalau penyebabnya sama juga dari namanya si pandemi. Karena pandemi menaikkan jumlah penduduk miskin, jadi kedalaman dan keparahan kemiskinan juga kita naik. Nah, sebagai bahan perbandingan, saya sajikan, kalau tadi data semuanya dari BPS, yang ini saya sajikan data yang diambil dari World Bank. Jadi World Bank juga punya data kemiskinan di berbagai negara di dunia. Anda bisa download dan itu lebih mudah, lebih enak untuk dibaca sebenarnya daripada karena data BPS itu dipecah-pecah juga per 2 tahun. Ada yang sekaligus, ada yang juga dipecah-pecah. Ini BPS yang saya dapatkan dari tahun 98 sampai 2019. Sebelumnya masih ada, cuman dia ada yang terjeda. Jadi yang tidak jeda itu dari 98 sampai 2019. Kita lihat dulu kategorinya ya. Jadi kalau kita perhatikan data yang dimiliki oleh BPS, Badan Pusat Statistik kita, garis kemiskinan itu ditetapkan berdasarkan pengeluaran. Tadi kalau 2020 22.000 rupiah. Berarti dia berbeda dengan data yang diambil oleh World Bank. Di World Bank ini pengeluarannya tidak berdasarkan survei terhadap pemenuhan garis kemiskinan makanan dan non makanan,
tapi berdasarkan pengeluaran dia per kepala per hari dalam satuan mata uang dolar. Jadi kalau yang warnanya biru tua adalah garis kemiskinan yang dia kalau kalau dia mempunyai pengeluaran hanya 1,90 dolar per hari. 1,90 itu kalau menggunakan kursnya 14.500 berarti dia 27.550. Lebih tinggi dari standar BPS yang tadi 22.000. Jumlah penduduk miskin kita terhadap populasi tahun 2019, World Bank belum memperbaharui tahun 2020, adalah 2,9%. Rendah. Tapi bila dibandingkan dengan standar yang lebih tinggi atau pendapatannya 3,2 dolar per hari, pengeluarannya 3,2 dolar per hari, jumlahnya akan meningkat tajam. Jadi 3,2 dolar itu kurang lebih kalau pakai kursnya 14.500 itu 46.400 rupiah per hari. Masyarakat kita yang punya pengeluaran 46.000 itu hanya atau yang berada di bawah garis itu, yang pengeluarannya di bawah 46.000 itu, dia jumlahnya lebih banyak, 20%. Jadi 1/5 penduduk kita punya pengeluaran kurang dari 45.000 per hari per orang. Apalagi kalau standarnya ditingkatkan menjadi 5,5 dolar per hari. Atau 79.000 rupiah. Jumlahnya mendekati angka 55% atau lebih tepatnya 52,8%. Jadi jumlah penduduk miskin ataupun kemiskinan dalam bahasa yang atau dalam standar yang lebih global itu, kalau menghitung datanya dari World Bank yang di bawah 5,5%, 5,5 dolar per hari, jumlahnya separuh dari penduduk Indonesia. Jadi kita mau lihat dari mana dulu kemiskinannya. Berapa biaya pengeluaran per orang per hari itu disebut miskin. Kalau BPS tadi 22.000, kalau World Bank dia menggunakan 3 indikator, 1,9, 3,2 dan 5,5. Jadi kalau Anda masuk kategori 70 di bawah 79.000 per hari, Anda masuk kategori miskin. Dan itu ada 50% penduduk Indonesia. Berarti kalau kita total dari 270 juta ada 135 juta orang yang pengeluarannya per hari kurang dari 79.000. Dan ini menjadi masalah baru dalam ekonomi Indonesia. Dan kalau kita sebenarnya bahagia dengan data di bawah 10% di bawah PS, sebenarnya kita tidak serta-merta mengatakan bahwa orang yang di atas garis kemiskinan itu adalah orang yang sejahtera. Dia sangat rentan kalau sudah di atas tiba-tiba turun. Jadi pengeluarannya hanya beda selisih sedikit dengan garis kemiskinan. Itu yang menyebabkan kita masih masuk kategori middle income, upper middle income, atau negara yang dia pendapatannya menengah atas tapi dia belum high, belum tinggi atau belum negara maju karena masih banyak separuh masyarakat kita masuk kategori kemiskinan dengan pengeluaran standarnya 5,5 dolar. Nah, itu yang menjadi pembahasan terkait dengan kemiskinan. Kita akan bahas lebih spesifik semua itu dalam ruang virtual kelas. Jadi Anda boleh bertanya dan kita berdiskusi bagaimana sebenarnya kemiskinan ini bisa dihilangkan ya. Karena kalau tidak ada masyarakat miskin juga tidak ada subjek untuk membayar zakat. Nah, dalam Islam sendiri masyarakat miskin sebenarnya menjadi prioritas dari penyaluran zakat. Kalau dalam bernegara, Indonesia kan menganut pasal 34 Undang-Undang Dasar di mana di situ disebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam Islam juga sama.
Dari 8 asnaf itu fuqara wal masakin yang pertama, fakir dulu dan miskin dulu, baru ke yang lain. Jadi memang prioritas dalam Islam pun kalau Anda mempunyai uang dan wajib mengeluarkan zakat, baik itu dikeluarkan melalui lembaga ataupun sendiri, prioritaskan yang pertama adalah fakir dan miskin. Persentasenya kalau di Baznas ataupun lembaga zakat punya persentase tersendiri. Fakir berapa persen, miskin berapa persen, amil berapa persen, dan seterusnya. Jadi memang perhatian kita, baik dalam Islam maupun negara, untuk fakir dan miskin ini atau masyarakat miskin ini menjadi prioritas utama. Karena kita menginginkan masyarakat miskin ini naik kelas menjadi masyarakat tidak miskin. Atau pengeluarannya untuk makanan dan non-makanan di atas dari garis kemiskinan. Supaya dia tidak menjadi beban tersendiri. Semakin banyak orang yang masuk kategori masyarakat miskin, maka beban terhadap negara itu semakin besar. Karena disubsidi. Dan dia tidak membayar pajak. Dalam Islam pun sama, dia tidak wajib bayar zakat. Tapi semakin banyak orang yang di atas garis kemiskinan, maka dia bisa membayar pajak, bisa membayar zakat. Hal ini bisa memberikan insentif. Hal ini bisa memberikan insentif bagi negara untuk mengalihkan subsidi itu terhadap pembangunan atau mengalihkan porsi zakat kalau jumlah yang penduduk miskin sedikit pada hal-hal lain. Jadi bukan berarti sebuah kenistaan sebuah kemiskinan itu, tapi bagaimana kita memanage kemiskinan itu supaya dia tidak menjadi beban tersendiri secara ekonomi bagi sebuah negara. Sekali lagi, diskusi lebih lanjut kita lakukan di ruang kelas virtual. Terima kasih atas perhatian Anda. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.